Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in, di mana kita saat ini masih menjelaskan tentang yaitu di bab sholat. Dan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati. Pasal fi syurutis sholati, tentang syarat-syarat sholat. Sebelum kita akan membahas tentang rukun sholat, tentu kita lebih dahulu akan kita rinci, akan kita bahas terkait dengan syarat-syarat sholat. Apa sih yang dimaksudkan dengan syarat sholat itu? Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati walaisa minha. Asyartu, maka adapun syarat. Definisinya syarat itu adalah ma yatawaqqafu, sesuatu yatawaqqafu yang menggantungkan, alaihi atas ma. Apa sih hatus sholati, keabsahannya sholat. Walaisa, dan bukan. Ya, walaisa dan bukan. Syarat itu atau walaisa dan bukan apa ma, itu minha, termasuk bagian daripada sholat. Itu yang dimaksudkan dengan syarat. Jadi sesuatu yang ada di luar pelaksanaan sholat, itu namanya syarat. Tentu saya tidak akan menerangkan tentang syaratnya sholat apa saja, nanti biar runut ini ya. Jadi syarat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahannya sholat. Karena sekalipun sholat sudah paham, sudah mengerti bagaimana kaifiyahnya sholat, tetapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka gugur atau batal pelaksanaan sholat itu. Karena syarat ini harus terpenuhi lebih dahulu sebelum seseorang melaksanakan sholat. Itu namanya syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang menjadikan bergantung, ya, keabsahannya sholat itu menjadikan bergantung kepada syarat. Tapi syarat itu bukan sholat, bukan bagian daripada sholat. Kalau bagian daripada sholat kan takbir, ya, terus niat, takbir, terus qiyam, terus baca Fatihah, kan itu kan bagian-bagian daripada sholat ya. Sedangkan syarat itu ada di luar pelaksanaan sholat. Waquddimat, dan kemudian didahulukan apa asyurutu, syarat-syarat didahulukan alal arkani, atas rukun-rukunnya sholat. Kenapa kok tidak rukunnya sholat dulu, kok syarat yang harus didahulukan sebelum seseorang itu melaksanakan sholat? Li'annaha, karena sesungguhnya syarat itu aula, memang lebih berhak ditakdimi, untuk didahulukan. Karena memang syarat itu memang lebih berhak untuk didahulukan sebelum
kita akan membahas tentang rukun daripada rukunnya sholat. Kenapa idh syartu? Idh karena asyartu adapun syarat itu mah sesuatu yajibu yang wajib. Apa takdimuhu, yaitu mendahulukan akan ma. Karena memang syarat itu wajib untuk didahulukan sebelum sholat. Ya, ini syartu karena adapun syarat itu ma sesuatu yajibu yang wajib. Apa takdimuhu, yaitu mendahulukan ma artinya syarat ala sholati dibandingkan yaitu sholat atau sebelum sholat. Wastimroruhu, dan kesinambungan, ya, kesinambungannya ma syarat biha yang ada di dalam sholat. Artinya begini loh, ya, karena syarat itu ada di luar pelaksanaan sholat, maka syarat itu wajib untuk didahulukan sebelum sholat. Akan tetapi perlu juga diketahui, sekalipun syarat itu ada di luar sholat, tapi bukan berarti syarat itu nanti kemudian lepas dari sholat, tidak bisa. Maka itu di sini wastimroruhu, dan tidak terpisahkan, ada terus menerus syarat itu biha ada di dalam sholat. Contoh begini, syaratnya orang sholat itu kan harus tertutupi aurat, kan betul kan? Nah, umpamanya pada saat sholat ternyata auratnya terbuka, sekalipun itu bukan rukun tapi itu syarat umpamanya, maka kan menjadi batal kan. Oleh sebab itu yang namanya syarat itu juga akan terus mengawal terhadap keberlangsungan daripada sholat. Contoh lagi, bahwa syaratnya orang sholat adalah suci, ya suci, artinya bahwa dia tidak berhadas. Nah, tidak berhadas ini harus dikawal sampai sholat, sampai di dalam sholat. Itu namanya wa istimroru, terus mengikuti, tidak bisa terpisahkan, berkesinambungan apa ma syarat maksudnya biha di dalam sholat. Umpamanya ke orang yang kentut, nah ini kan, maka dia batal, ya, dia batal, dia telah kehilangan daripada syarat. Itu yang dimaksudkan. Ya. Syurutus sholati, sementara adapun syarat-syaratnya sholat itu khamsatun, ada 5. Syaratnya sholat ada 5. Jadi syarat itu sudah tahu kan? Jadi sesuatu yang dengannya lah bergantung keabsahan sholat. Ahadu, adapun salah satu daripada yang 5, toharatun, pertama yaitu suci, an hadasin wa janabatin, yaitu suci dari hadas dan suci dari yaitu hadas besar atau janabah. At-toharatu, biar jelas ini oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, didefinisikan juga biar paham apa sih toharo. At-toharatu, adapun yang namanya toharo luwatan secara bahasa, toharo secara bahasa itu adalah an-nadhofatu, yaitu bersih, wal khulusu, dan saya artikan steril, bersih, steril, minat danasi, dari kotoran. Itu makna secara language, secara bahasa. Sedangkan wasyar'an menurut terminologi, agak keren sedikit lah, wasyar'an dan menurut terminologi syara, yang namanya toharo itu adalah raf'ul man'i al-mutarottabi, yaitu raf'ul man'i, menghilangkan penghalang, al-martabi,
al-matarot tapi yang muncul atau yang terjadi bisa, alal hadasi yang muncul atau yang bersumber bisa juga. Ya urutan yang terjadi alal hadasi dari hadas awin najasi atau dari najis. Jadi menghilangkan penghalang yang terjadi baik bersumber atau munculnya itu dari hadas atau dari najis. Itu yaitu toharo menurut terminologi syara. Fal ula, maka adapun yang pertama. Ya, fal ula, maka adapun yang pertama ayat toharatu, maksudnya adalah bersuci, ya bersuci anil hadasi dari hadas. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas itu al wudu'u, yaitu dengan cara wudu. Jadi kalau bersuci dari hadas itu maka dengan wudu. Karena ini apa namanya kategori hadas kecil kan, jadi makanya orang itu harus wudu. Yang pertama bersuci dari hadas dalam bentuk yaitu al-wudu. Wa huwa adapun lafat al-wudu bidhammil wawi dengan didhamma wawunya, bukan wadu tapi wudu. Apa maknanya wudu itu? Ini menjadi istilah yang taksis, ini sudah menjadi kalimat alam, isim alam. Jadi wudu itu artinya apa? Itu istimalul ma'i, yaitu menggunakan air fi a'dha'in pada anggota tubuh makhsusatin yang telah ditentukan. Jadi menggunakan air ya dalam arti air itu digunakan untuk membasuh terhadap anggota-anggota tubuh yang telah ditentukan aturannya. Ya fi a'dha'in makhsusatin yang telah ditentukan. Anggota-anggota mana? Artinya seperti tangan ya, mulai dari telapak tangan sampai siku ya seperti itu. Wajah ya, bukan perut ya. Makanya di sini ada pembatasan anggota tubuh yang telah dikhususkan. Tentu muftatahan dimulai ya, diawali atau dimulai biniyatin dengan niat wudu. Niat wudu. Jadi harus ada niat. Kalau ada orang umpamanya membasuh muka, kemudian mulai telapak sampai siku-siku, terus kepala, basuh kaki, runut. Tapi kalau tidak diniati wudu maka tidak bisa disebut dengan wudu. Nah berbeda dengan Imam Hanafi nanti. Kalau Imam Hanafi itu begini, kalau Imam Hanafi itu orang membasuh muka, membasuh tangan, terus mengusap kepala dan kemudian membasuh kaki sekalipun tidak niat. Itu kalau aliran Hanafi ya, mazhab Hanafi itu sudah sah. Nah ini wa bi fathhiha, yang selanjutnya adalah wudu wa bi fathhiha dengan menggunakan fathah ya, dengan menggunakan fathah pada wawunya. Jadi dibaca bukan wudu tapi wadu. Apa bedanya wudu dengan wadu? Wadu adalah ma sesuatu yutawaddau ya, artinya ma itu air, yutawaddau yang digunakan untuk wudu bihi dengan ma. Jadi air yang digunakan untuk wudu itu istilahnya adalah wadu. Sedangkan wudu yaitu menggunakan air ya, menggunakan air pada anggota tertentu yang diawali dengan niat, itu namanya wudu. Beda. Terus kapan syariat wudu itu disyariatkan atau dilaksanakan?
syariat wudhu dilaksanakan. Sebagaimana kita akan lanjutkan di sini ya, bahwa wakana dan ada apa ibtida wujubi, awal atau permulaan diwajibkannya syariat wudhu itu ma'a ibtidai wujubil maktubati, bersamaan dengan permulaan wajibnya sholat 5 waktu. Kapan? Lailatul Isro'i, yaitu pada malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini include, ini namanya include, itu mengikuti ya, mengikuti. Jadi perintah wudhu itu, kalau ada pertanyaan kapan wudhu itu diperintahkan, sejak setelah Nabi menerima perintah yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu tepatnya setelah malam Isra Mi'raj. Wa syurutu, sedangkan adapun syarat-syaratnya, ai al wudu'i, maksudnya syaratnya wudhu, kasyurutil ghusli, seperti syaratnya mandi besar. Jangan salah baca, kasyurutil ghusli, ada ghusli, kalau ghoh pakai ghinnya itu di fathah itu membasuh, tetapi kalau ghinnya ya, kalau ghinnya itu di dhamma itu maknanya mandi, kalau ghinnya itu di fathah itu artinya membasuh. Maka itu saya ulangi lagi, wa syurutuhu, maka adapun syaratnya wudhu, ayil wudhu'i, maksudnya wudhu itu persis kasyurutil ghusli, seperti syarat-syaratnya mandi besar. Ada berapa itu? Khamsatun, ada 5. Ahadu, adapun salah satu dari yang 5 ya, salah satu dari yang 5 syaratnya tadi ya, syaratnya adalah ma'un mutlakun, yaitu air mutlak. Air mutlak itu bagaimana? Ya nanti ada dijelaskan ya, air mutlak. Ma'un, yaitu air mutlakun yang dimutlakan. Mutlak itu artinya tidak terbatas ya, tidak terbatas atau tidak terikat, itu namanya mutlak secara bahasa. Fala yarfa'u, maka tidak bisa menghilangkan ya al hadasa, kepada hadas, tidak bisa mengangkatlah, karena nanti yuzilu saya artikan menghilangkan. Fala yarfa'u, maka tidak bisa mengangkat al hadasa, akan hadas. Wala yuzilu, dan tidak akan pernah bisa menghilangkan an najisa, akan najis. Wala yuhassilu, dan tidak akan pernah bisa berhasil ya, berhasil sa'irat toharoti, yaitu untuk menghasilkan seluruh toharo lainnya, walau masnunatan, sekalipun hukumnya itu sunnah, tidak ada yang bisa ya mengangkat hadas, menghilangkan najis, dan bisa menghasilkan toharo sekalipun itu masnunah, illal ma'ul mutlaku, yaitu kecuali, di sini istilahnya fa'ilnya di sini illal ma'ul mutlaku, kecuali air mutlak. Artinya apa? Artinya bahwa air mutlak itu adalah air yang mampu mengangkat hadas, menghilangkan najis, dan mampu menjadikan seseorang itu bisa bersuci. Pertanyaan lagi adalah, apa yang dimaksudkan dengan yaitu ma'un mutlak? Yaitu bahwa adapun ma'un mutlak itu ma sesuatu yaqa'u, yang berlaku alaihi atas ma apa ismul ma'i, yaitu nama daripada air, bila qayyidin, yang tanpa adanya pembatasan. Artinya
tidak terikat gitu. Jadi air mutlak itu adalah sebuah penamaan untuk air yang tidak terikat. Ya, untuk nama air yang tidak terikat itu namanya air mutlak. Jadi air mutlak itu maknanya adalah sebuah penamaan air itu namanya air yang tidak terikat dengan sesuatu apapun gitu loh. Itu namanya air mutlak. Jadi air mutlak seperti air mata air, ya, air sumber mata air, air laut, ya ada banyak itu, ada 7 masuk. Jadi air mutlak. Jadi air yang dimana penamaan air itu tidak terikat dengan sesuatu apapun, mutlak, namanya mutlak, tidak ada yang mengikat. Wa in rosaha, dan jika atau sekalipun begitu ya, sekalipun air itu sekalipun menetes apa air min bukhoril ma'i wa in rosaha, sekalipun menetes ya, atau wa in rosaha jika menetes min biha min bukhoril ma'i tawuri, dari uap, ya, dari uap air yang suci al-maghli, yang mendidih, itu termasuk air mutlak itu, sekalipun berasal dari proses, ya, proses penguapan itu tadi. Itu misal air embun itu kan hasil proses alam kan, ya, dimana itu kemudian menghasilkan embun itu kan tetesan-tetesan dari dinginnya udara itu kan, ya, kemudian dari situ kemudian menghasilkan embun. Nah, embun itu kalau dikumpulkan selama tidak ada yang mempengaruhi terhadap embun itu, maka itu termasuk dikategorikan air mutlak dan suci. Jadi wa in rosaha, jika menetes min bukhoril ma'i tawuri, dari apa, uap air yang suci, jadi ada tetesan dari proses penguapan tadi, menguap itu biasa kan ada meneteskan embun-embun itu ya. Nah, air itu termasuk apa, air mutlak itu, dan itu suci. Atau contoh begini juga, seperti air mendidih. Air mendidih itu kadang-kadang itu kan mengeluarkan uap, ya. Air mendidih itu, ya, ada uap air ya di situ. Uapannya air itu kadang coba dilihat kalau di panci itu ada di situ, ya. Nah, itu sungguhnya suci itu, ya, air yang dihasilkan dari proses, ya, seperti itu. Karena air itu menetes dari uap suci yang mendidih. Jadi dari yaitu uap air suci yang mendidih, sehingga meneteskan di situ tuh. Insya Allah sampean paham. Awis tuhlika, atau ustuhlika itu larut. Ya, larut itu artinya diresap. Di dalam air apa alkohol itu yang namanya sesuatu yang mencampuri. Satu misal ada di situ semacam kolam, ada kolam, terus kemudian kejatuhan daun. Nah, itu nanti yang namanya daun itu, kolam itu, air yang ada di kolam kan tercampur oleh daun. Maka daun itu akhirnya nanti itu akan akan dilarut, akan diresap, hilang kan, hilang dengan sendirinya seperti itu. Nah, selama tidak merubah sifat-sifat yang ada, daun yang ada, ya, daun itu tidak merubah sifat-sifat air, maka di situ termasuk masih dikategorikan air mutlak. Atau seperti air jeding kemudian kemasukan tanah gitu loh,
Selama tidak mempengaruhi, tanah itu akhirnya nanti larut dengan sendirinya, ya. Dengan sendirinya dengan air. Tapi yang paling gampang contohnya seperti daun yang jatuh tadi. Aukuyida, nah ini, atau yaitu masih diikat. Jadi air itu diikat. Diikat itu artinya dibatasi bimuwafaqatil waqi'i, ya. Yaitu diikat dengan apa ya? Dengan sebab bimuwafaqati baknya bak, bimana sabab tadi. Bimuwafaqatil waqi'i, jadi air tersebut aukuyida atau di apa namanya? Diikat. Air tersebut terikatlah bahasa ininya. Air tersebut itu terikat atau diikat bimuwafaqatil waqi'i dengan sebab kesesuaian, ya, terhadap al-waqi'i, kejadian atau realitas yang terjadi, seperti kama'il bahri, seperti air laut. Jadi pengistilahan ini ada air kan, air mutlak kan air yang tidak dibatasi, sementara ini disebut air mutlak, air laut gitu loh. Nah, bicara air laut sekalipun dibatasi dengan istilah laut itu tadi, bahwa pembatasan itu sesuai dengan realitas, dengan kenyataan air adanya, ya, air laut. Airnya di situ memang katakanlah kalau kita mau protes, oh di situ kan ada garamnya, iya, memang alami itu, gitu loh. Berbeda nanti ketika kita menyebut air-air yang lain, air tebu, itu tidak bisa disebut air mutlak. Air teh, air kopi nggak bisa disebut dengan istilah air mutlak. Lah ini biar tidak protes sampean, biar memahami. Jadi selama yang mengikat itu sesuai bimuwafaqatil waqi', ya ini ilatnya. Karena sebab masih ada kesesuaian terhadap realitas yang terjadi pada air itu. Kama'il bihri itu, kama'il bahri. Karena garam yang ada itu memang asli alami di situ. Berbeda nanti dengan air tawar yang dikasih garam. Itu namanya air garam. Nah, nanti ada contohnya bikhilafima ini. Bikhilafima dengan berbeda, ya. Dengan berbeda halnya. Bikhilafima dengan berbedanya halnya, la yudkaru, halnya air maksudnya, la yudkaru yang tidak dapat disebut, ya, tidak disebut, tidak bisa disebut air itu illa muqayyadan, kecuali bisa disebutkan itu harus dengan yaitu muqayyadnya. Muqayyad itu artinya sesuatu yang membatasi tadi, artinya menjadi sebuah kata yang harus ditambahkan. Seperti kama'il wirdi, seperti air yaitu bunga, seperti air teh. Itu nggak bisa memang terjadi percampuran memang antara bunga dengan air, yang di situ nanti akan terjadi perubahan-perubahan terhadap sifat-sifat air. Nah ini agar supaya orang memahami ketika ada istilah kama'il bahri dengan kama'il wirdi ini jelas berbeda gitu loh, biar berbeda. Air mutlak itu adalah air yang ghairu musta'malin, yaitu air yang bukan bekas dipergunakan bi fardhi thaharatin, di dalam yaitu kefarduan thaharah, untuk kepentingan kewajiban atau melaksanakan kewajiban berthaharah. Seperti berupa apa itu? Min rafi hadatsin, yaitu dalam rangka menghilangkan hadas asghara yang kecil au akbaro, atau hadas besar. Artinya bahwa ghairu musta'malin di sini itu adalah air yang bukan bekas, bukan sisa dipergunakan dalam kewajiban thaharah, berupa min rafi hadasin asghara, berupa yaitu
untuk menghilangkan hadas kecil au akbaro atau hadas besar. Jadi bukan disebut air mutlak kalau memang air itu sudah dipakai. Tetapi selama belum dipakai, belum dipergunakan untuk keperluan toharo, ya, untuk keperluan toharo berupa menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Walau min tuhri hanafiyin, sekalipun ada air bekas itu adalah bekas bersucinya min tuhrin hanafiyin, dari bersucinya pengikut mazhab Hanafi, lam yanwi, di mana lam yanwi yang tidak niat, yang tidak menggunakan niat ketika berwudu, ausobiyin, atau bekas, ya, atau bekas yaitu bersucinya anak kecil lam yumayyiz, yang belum tamyiz, ya, lam yumayyiz, yang belum tamyiz, litawafin, ketika berwudu untuk tawaf, wa izalati najzin, dan untuk atau bukan bekas untuk menghilangkan najis, walau ma'fuan anhu, sekalipun najis itu dima'fu atau ditoleransi oleh syara. Saya jelaskan begini, jadi ghairu mustakmal, di mana air yang bukan atau air yang bukan bekas daripada apa penggunaannya untuk keperluan toharo. Juga kalau sudah dipakai bekas itu maka menjadi mustakmal. Karena diantara yang membuat mustakmalnya sebuah air itu, pertama bahwa air itu dipergunakan untuk kepentingan toharo. Loh, bagaimana kalau tidak untuk kepentingan toharo? Seperti membasuh, membasuh tangan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Jadi selama air itu bukan untuk digunakan atau tidak digunakan untuk pemakaian air, itu bukan untuk toharo, maka saat itu air itu tetap namanya air suci, belum mustakmal. Nah, tapi walau min tohri hanafin lam yanwi, nah ini. Dan air ini nanti akan dianggap mustakmal. Air ini dianggap mustakmal sekalipun air ini dipakai oleh pengikut Hanafi yang Hanafi yang tidak menggunakan niat ketika wudhu. Karena di dalam mazhab Hanafi bahwa niat itu tidak menjadi syarat sahnya wudhu. Jadi umpamanya ada seseorang yang membasuh muka, kemudian dilanjutkan tangan, kemudian mengusap kepala, dan kemudian basuh kaki, urutan-urutan itu telah terpenuhi sekalipun tidak niat. Menurut mazhab Hanafi, hal seperti ini sudah sah. Kalau Imam Syafi'i kan tidak. Nah, jadi dalam konteks ini, bahwa air itu dianggap mustakmal, sekalipun bahwa air itu dianggap mustakmal ketika air itu dipergunakan untuk bersuci, untuk toharo. Sekalipun dalam versinya Imam Syafi'i bahwa yang namanya wudhu tidak disertai dengan niat itu tidak sah. Tetapi dalam hal masalah mutlaknya air, dalam hal menjaga masalah air itu Imam Syafi'i betul-betul hati-hati. Padahal secara hukum itu bahwa model wudhunya pengikut Imam Hanafi ini mestinya tidak dianggap wudhu kan? Kenapa tidak dianggap wudhu?
karena tidak disertai dengan niat. Ya, itu kalau semestinya dikatakan bahwa itu adalah membasuh muka, membasuh tangan, dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Tetapi karena dalam rangka untuk menjaga kemurnian, kesucian yang namanya air, ya, Imam Syafi'i dalam hal ini pun akan memberikan hukum mustakmal, ya, akan memberikan hukum mustakmal sekalipun bahwa model wudhunya pengikut Hanafi ini ketika wudhu tidak menggunakan niat. Semestinya kan tidak bisa disebut wudhu karena tidak disertai dengan istilahnya niat wudhu. Tapi dari hati-hatinya Imam Syafi'i dalam konteks ini bahwa air ini dikatakan air mustakmal, ya, model bersucinya pengikut Hanafi ini sekalipun tidak dengan niat itu loh, niat wudhu itu ini ketika dipakai oleh pengikut-pengikut ini tetap tidak dibolehkan atau sudah dikategorikan sebagai air mustakmal. Ya berbeda dengan Imam Syafi'i kan. Kalau Imam Syafi'i kalau selama itu umpamanya dia nyuci piring, ya, membersihkan tangan selama tidak najis, maka tidak dianggap sebagai air mustakmal. Jadi air mustakmal itu ketika digunakan dalam kepentingan toharo. Maka selama itu bahwa air yang bukan bekas digunakan dalam kefarduan toharo, yaitu bukan bekas menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, itu masih dikatakan sebagai air mutlak. Tetapi baru kemudian bahwa yang namanya air ini akan disebut sebagai air mustakmal sekalipun menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa orang yang berwudu tidak niat, ketika orang berwudu tidak niat, wudu itu menurut Imam Syafi'i tidak sah. Tetapi dalam konteks airnya Imam Syafi'i melihat hal itu masih dianggap sebagai air mustakmal, begitu loh. Ausobin atau anak kecil yang berwudu, anak kecil yang berwudu lam yumayyiz, yang belum tamyiz, yang belum pinter, litawafin, untuk melaksanakan tawaf. Nah, sepertinya dalam konteks ini juga penggunaan air yang digunakan anak-anak yang masih belum mukallaf, ini kan belum mukallaf kan, semestinya ini air ini kan tidak disebut air mustakmal, masih bisa dipergunakan oleh yang lain. Karena apa? Karena anak ini belum memenuhi syarat. Tetapi saking hati-hatinya terhadap air mustakmal ini, sekalipun anak kecil yang belum tamyiz, ya, ketika dia berwudu untuk melaksanakan tawaf itu, bahwa air itu disebut dengan istilah air mustakmal. Padahal secara hukum versinya Imam Syafi'i ini tidak kan semestinya, tapi beliau Imam Syafi'i menghukumi bahwa air yang dipergunakan oleh pengikut Hanafi yang wudunya tidak menggunakan niat, maka air itu dihukumi air mustakmal. Begitu juga anak kecil. Nanti Anda bisa yang membaca kitab Asbawan Nadhair. Anak kecil yang mempergunakan air, anak kecil artinya anak yang belum mumayyiz, ketika dia berwudu, semestinya air yang dipakai oleh anak kecil itu tidak menjadi mustakmal. Kenapa? Karena anak kecil itu masih belum dibebani hukum, masih belum dikategorikan apa, pelaksanaan apapun ubudiyah anak kecil itu masih belum disebut sebagai ibadah wajib, sehingga nanti berpengaruh juga kepada toharonya. Semestinya seperti itu. Tapi saking hati-hatinya Imam Syafi'i bahwa sekalipun dipakai oleh anak kecil, anak yang belum tamyiz, maka air wudhu itu tetap dinamai atau tetap statusnya sebagai air mustakmal. Wa izalati najzin. Nah ini wa izalati najzin,
dan bukan bekas untuk menghilangkan najis. Walau ma'fuan sekalipun najis yang dimaafkan anhu dari najis. Qalilan dah ini. Ya. Qalilan dalam keadaan sedikit, dalam keadaan sedikit. Ai hala kaunil mustamali, maksudnya bahwa ai hala kaunil mustamali maksudnya keadaan air yang digunakan qalilan itu sedikit. Aidunal qulata ini artinya kurang 2 qula. Jadi air yang bukan bekas itu artinya air, ya air kan, bukan air bekas. Air yang dipergunakan untuk menghilangkan najis, sekalipun najis itu dimakfu, contohnya najisnya apa ya, nyamuk, ya darahnya nyamuk itu sedikit, ya itu selama air itu sedikit, sekalipun bahwa najis itu dimakfu, tapi selama air itu sedikit, maka keberadaan air itu menjadi mustakmal. Karena apa? Karena kolil, alasannya, ilatnya karena sedikit. Dunal qulata ini kurang dari 2 qula. Bain jumia, maka jika dikumpulkan apa al mustakmalu, air mustakmal, umpamanya air mustakmal tadi dikumpulkan beberapa air wudhu itu dikumpulkan, wabalago maka mencapai apa, yaitu air mustakmal mencapai qulata ini 2 qula famutahhirun, maka itu menjadi suci. Sama halnya kama sebagaimana lau jumia, andaikan dikumpulkan apa al mutanajjisu, air yang kena najis, bukan air najis tapi air yang kena najis, seperti tadi ya, air yang bekas untuk menghilangkan najis itu loh, tapi airnya sedikit. Nah ini air mustakmal ini, ya sekalipun itu dimakfu loh, najisnya itu dimakfu, tetapi karena jumlah atau keadaan airnya itu sedikit yang dikenai najis tadi, maka tidak bisa dipakai. Maka itu laujumi al mutanajjisu, andaikan terkumpul apa al mutanajjisu, air yang kena najis, fabalago maka kemudian mencapai apa mutanajis, apa yang kena najis, qulata ini 2 qula, walam yutaghayyar, dan tidak menjadikan berubah apa air, tidak berubah airnya, maka itu menjadi sah, maksudnya begitu loh, menjadi sah. Wa ingqala, sekalipun menjadi sedikit, ba'du setelahnya, bitafriqihi, setelah dipisah-pisah. Jadi ketika setelah dipisah-pisah menjadi sedikit, pemakaiannya ya di situ sudah menjadi sah itu, karena sudah dilakukan yaitu pengumpulan sampai 2 qula. Ketika air yang kena najis itu sudah nyampe 2 qula, maka menjadi air suci. Umpamanya dibagi-bagi tetap kesuciannya. Bahwa 5, maka perlu diketahui anal istimala, bahwasanya status air istimal. Air istimal itu artinya air bekas itu tadi. Air bekas itu layas butuh, tidak bisa ditetapkan, artinya tidak terjadi. Sungguhnya tidak ada air bekas gitu loh. Bahwa status air bekas, air yang dipakai itu tidaklah bisa ditetapkan illa ma'akillatil ma'i, kecuali hanya pada air yang sedikit. Ayo ba'da faslihi, maksudnya setelah apa terlepas ya air anil mahali, dari tempat al mustakmali yang digunakan, walau hukman, walaupun yaitu berpisah secara hukum. Artinya perlu disimpulkan, perlu diketahui bahwa status air bekas, air mustakmal itu
tidak akan terjadi sesungguhnya status itu, kecuali dikarenakan apa terjadinya itu karena air itu sedikit. Maksudnya gimana sedikit? Setelah setelah terlepas ya air anil mahali dari tempat al mustamali yang digunakan, walaupun secara hukum, seperti ka'anjawaza, seperti air yang melewati mangkibal mutawaddi, sampai ke melewati apa? Mangkibal mutawaddi itu adalah pundaknya orang yang wudhu, rukbatahu, atau sampai air itu melewati kepada atau melewati lututnya orang yang wudhu. Jadi itu secara hukum itu sungguhnya itu air mustakmal kan. Ketika sampai mengusap satu misal tangan, ya telapak tangan diusapkan dengan air berjalan, dijalankan air dari telapak sampai ke siku-siku, dari siku-siku kan sampai ke pundak-pundak kan, atau sampai kemudian jatuh ke lutut. Secara hukum itu mustakmal itu kan, air yang mengalir dari apa? Dari aliran dari telapak tangan sampai siku-siku itu kan sesungguhnya apa namanya? Secara hukum itu kan mustakmal. Coba ketika dibasuh tangan sampai kan air itu kan mengalir dari telapak sampai ke siku-siku, artinya sudah dipakai oleh telapak dan kemudian berjalan ke sampai ke siku-siku, bahkan sampai ke pundak. Itu secara hukum itu bahwa itu mustakmal. Tetapi dalam kaitannya dengan ini hal seperti itu tidak apa-apa. Nanti akan dijelaskan. Wain ada dan sekalipun ada kembali lima halihi kepada tempatnya, ya tempatnya tangan satu misal, jadi Anda tuh kembali ke tempat penggunaan maksudnya, ya lima halihi kembali. Wain ada jika kembali air lima halihi kepada tempat penggunanya air, awin takola atau telah berpindah min yadin dari satu tangan di ukhra kepada tangan yang lain. Naam, memang hal seperti itu terjadi, perpindahan seperti itu terjadi itu layak dulu, tidak mengapa, tidak apa-apa fil muhdisi, bagi orang atau pada orang yang berhadas kecil yang sedang berwudu. Jadi seperti itu nggak apa-apa ya, melewatinya air dari telapak tangan ke siku-siku secara penggunaan kan itu kan aliran dari telapak tangan sampai ke siku, bahkan kan air itu sampai ke pundak-pundak ya. Itu hal seperti itu layak dulu, tidak apa-apa fil muhdisi, terjadi pada orang yang hadas, artinya orang yang sedang berwudu untuk hadas kecil. Apa? Tidak apa-apanya itu, hal itu adalah infisolul ma'i, terlepasnya air minal kafi, dari telapak tangan ila sa'idi sampai hasta, tidak apa-apa itu. Wala begitu juga nggak apa-apa, wala yaduru ya. Wala ya juga tidak apa-apa berpisahnya apa? Terlepasnya air tadi ya, itu tidak apa-apa. Wala yaduru tidak apa-apa fil junubi pada orang yang junub apa? Infisoluhu, yaitu terlepasnya air. Akhirnya orang junub yang tadi mandi itu, mandi besar minaroksi, ketika nyiram kepala kan nanti ilanah wisodri kan, terlepas dari kepala ilanah wisodri menuju sampai ke dada kan. Nah hal yang itu termasuk bagian sesuatu yang itu umum terjadi pihi di dalam apa at-taqadufu, saling apa namanya, saling tetes menetes, saling muncrat, kecipratan, saling kecipratan. Itu biasa seperti itu, tidak bisa terhindari ya. Memang secara hukum bahwa hal seperti itu mustakmal, tapi itu tidak mungkin kalau kemudian hukum mustakmal itu diberlakukan dalam konteks yang seperti itu. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadikan semakin apa,
terbukanya pengetahuan kita terhadap cara bersuci ya kita ketika berwudu. Nanti kita akan lanjutkan kepada far'un, yaitu cabang persoalan law adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil wasli anil hadasi. Ini kita akan jelaskan. Kita akhiri dulu. Allahumma fiqil aqwamid thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.